Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan salam sejahtera bagi saudara-saudara mahasiswa yang saya kasihi. Hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran bab yang keempat dengan topik pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun topik pajak daerah dan retribusi daerah saya bagi dalam 5 subtopik. Pertama, pajak daerah. 2, tarif pajak daerah. 3, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 4, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan yang kelima, retribusi daerah. Topik bahasan kita kali ini khusus membicarakan tentang pajak daerah bagian pendahuluan. Dalam bagian ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, tentang dasar hukum. Kedua, jenis pajak dan objek pajak daerah. 3, tata cara pemungutan pajak daerah. Dan yang keempat, daluarsa penagihan pajak daerah. Adapun dasar hukum pajak daerah adalah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, tentang daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Istilah badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
sedangkan istilah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang merupakan atau yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jenis pajak dan objek pajak. Perlu saudara-saudara ketahui, jenis pajak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pajak provinsi. Kedua, pajak kabupaten kota. Untuk pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri membayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau disingkat SPTPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau disingkat SKPDKB, dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau disingkat SKPDKBT. Yang terakhir dalam topik ini adalah daluwarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa atau melampaui waktu yang ditentukan apabila setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Demikianlah pembahasan bagian pertama dari topik pajak daerah dan retribusi daerah. Semoga saudara-saudara dapat memahami dengan baik. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.